Puji nama Tuhan, Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita bersyukur karena kasih anugerah Tuhan. Kita boleh bersama-sama mengikuti ibadah pagi hari ini. Itu semua karena kasih pertolongan Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini. Kita akan berdoa. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Pagi hari ini kami bersyukur karena kasih anugerah Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Maka pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama untuk mengikuti ibadah ini. Dan kami percaya Tuhan, kuasa Roh Kudus-Mu bekerja memberkati setiap kami jemaat Tuhan. Dan kami juga percaya kuasa Roh Kudus akan mengurapi setiap petugas-petugas yang terlibat di dalam pelayanan ini. Biarlah kami melayani Engkau bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi kami melayani Engkau karena kami mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya kuasa Tuhan bekerja atas seluruh jemaat-Mu. Dan kami percaya berkat Tuhan akan kami rasakan pada pagi hari ini, sehingga kami boleh merasakan sukacita yang luar biasa di dalam ibadah kami pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami akan mulai ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami bawa hati kami di hadapan-Mu, membawa pujian pengagungan kami, membawa ucapan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Amin. Segala pujian syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan
ucapan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Amin. Di dalam hidupku bersyukur, Bapa ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku syukur bagimu Yesus, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, kami naikkan pujian syukur kami Yesus Tuhan. Kuasa-Mu nyata bagi kami Tuhan, kuasa-Mu bekerja atas kami. Haleluya, haleluya, syukur. Amin Yesus, amin Tuhan. Haleluya Yesus. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur padamu Tuhan. Amin. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Sekali lagi katakan di hadapan Tuhan, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, katakan ku bersyukur,
dan syukur hanya untuk-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita mau angkat pujian pengagungan kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Kita percaya Tuhan adalah kekuatan kita, dan kita percaya Tuhan adalah batu keselamatan bagi kita. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Amin. Ku mau selalu bersyukur buat cintamu padaku, takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Amin Yesus. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Amin. Ku mau selalu bersyukur buat cintamu padaku, takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur buat cintamu padaku, takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Amin. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Dan pujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Terpujilah Tuhan kita Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami mau siapkan hati kita untuk kebenaran firman-Mu. Kami percaya Roh Kudus bekerja atas kami. Firman-Mu berkuasa atas kami pagi hari ini Tuhan. Amin. Inilah
kerinduan kami padamu. Haleluya Yesus. Amin Yesus. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Amin. Begitu pun jiwaku, Tuhan. Amin Yesus. Hanya Engkau, amin, pribadi yang menenang hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, hanya Engkau, hanya Engkau, pribadi yang menenang hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Amin Yesus. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, kalau pada saat ini kembali kami diberikan kesempatan boleh menikmati akan kehadiran-Mu di tengah pujian, penyembahan dan pengagungan kami kepadamu. Dan saatnya kembali kami membuka hati kami untuk lebih dalam lagi menikmati akan kehadiran-Mu melewati firman-Mu. Kami yakin dan percaya Roh Kudus mengurapi hamba-Mu, Roh Kudus melawat setiap kami sehingga kami semua diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur dan siap untuk menikmati kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, kita bersyukur kalau sampai hari ini kita tetap ada dalam pemeliharaan, penyertaan dan perlindungan Tuhan. Dan kita juga bersyukur kalau pada hari ini kita boleh bersama-sama diberikan kesempatan untuk menikmati akan kebenaran firman Tuhan yang akan menuntun dan mengarahkan setiap kehidupan kita. Supaya dalam perjalanan hidup ini kita boleh cakap menghadapi segala keadaan dengan hikmat yang daripada Tuhan. Sehingga kita boleh meraih keberhasilan bersama-sama dengan Tuhan.
Mari kita buka Alkitab dalam kitab Ulangan pasal 30 ayat yang ke-14, 15 dan ayat yang ke-16. Beginilah firman Tuhan. Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan dan peraturannya, supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Amin. Buat kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, dalam ayat yang ke-16 dikatakan, karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, untuk berpegang pada perintah, ketetapan dan peraturannya, supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, dalam kehidupan kita ini adalah hal yang sangat wajar. Dalam kehidupan kita ini adalah hal yang selalu kita pikirkan, yang selalu kita perjuangkan. Bagaimana supaya kita dapat meraih kehidupan yang lebih baik. Dengan lain kata, kita menjadi orang yang meraih kehidupan yang berhasil, yang sukses dalam setiap perjuangan yang kita harus lakukan. Namun untuk hal itu, saudara, kita diperhadapkan dengan berbagai situasi, dengan berbagai kondisi, bahkan dengan berbagai pilihan yang ada di depan kita, yang mana semuanya itu akan membawa kita diperhadapkan dengan keadaan di mana kita, apakah kita hidup kita meraih keberhasilan atau keberuntungan, ataukah kita justru mengalami kegagalan dan hal yang merugikan. Untuk supaya kehidupan kita dapat meraih kehidupan yang berhasil dalam perjuangan kehidupan kita, apakah dalam perjuangan iman kita menjadi perjuangan memiliki iman yang berhasil, iman yang semakin kuat, iman yang semakin maju, iman yang semakin memberikan dampak yang luar biasa, iman yang menghasilkan buah yang dapat dinikmati oleh banyak orang. Kemanisan kehidupan kita yang bersama dengan Tuhan itu pun dapat mengubahkan kehidupan orang lain. Apakah juga dalam keberhasilan kita, dalam perjuangan setiap pribadi, hidup nikah rumah tangga kita boleh mengalami sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan daripada Tuhan. Ataukah juga kita dalam meraih perjuangan dalam kehidupan kita, dalam usaha, pekerjaan dan pelayanan kita yang menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam hal itu semua tentu kita diperhadapkan dengan berbagai pilihan. Dan pilihan inilah, pilihan yang tepatlah yang akan membawa kita dapat meraih keberhasilan itu. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, untuk hal ini tentulah kita harus menyadari bahwa kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita menyadari bahwa secara manusia kita ini adalah orang-orang yang punya keterbatasan. Yang bisa dalam melakukan pemilihan, maka pilihan dalam hidup ini bisa salah. Oleh sebab itu kita memerlukan hikmat yang daripada Tuhan.
memerlukan hikmat yang daripada Tuhan. Supaya apa? Supaya kita dapat memilih suatu keputusan, suatu kebijakan dalam perjuangan, dalam perjalanan kehidupan kita. Dan itu adalah hal yang tepat sehingga mendatangkan suatu keberhasilan dalam kehidupan. Dan tentu saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, supaya kita memperoleh hikmat, maka Tuhan adalah hal yang harus kita utamakan. Kenapa? Sebab Tuhan adalah sumber hikmat. Oleh sebab itu Raja Salomo mengatakan dalam Amsal pasal 9 ayat yang ke-10 bahwa permulaan hikmat adalah takut akan Allah, takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan artinya begini. Untuk mendapatkan hikmat itu, maka permulaan hikmat itu dikatakan adalah takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan artinya kita harus memiliki rasa hormat akan Tuhan dalam kehidupan kita. Sebab apa? Sebab itu adalah permulaan hikmat. Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, kalau kita hormat akan Tuhan, maka hikmat ada dalam kehidupan kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, ini adalah hal yang sangat penting. Kita harus memiliki hikmat dan Tuhanlah sumber hikmat itu. Dan hari ini bagaimana supaya kita memperoleh hikmat yang daripada Tuhan itu menjadi hal yang kita miliki dalam kehidupan kita. Sehingga dengan demikian kita boleh melakukan segala sesuatu bukan dengan kekuatan kita, tetapi dengan hikmat yang daripada Tuhan yang membawa kita boleh meraih kehidupan yang lebih baik dalam setiap perjuangan yang diperhadapkan bagi kita. Bagaimana caranya agar kita bisa memiliki hikmat? Sehingga kita boleh meraih keberhasilan, kesuksesan dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Dalam ayat yang ke-15 dikatakan di sana, ingatlah aku menghadapkan kepadamu hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Dari ayat ini kita melihat bahwa untuk memperoleh hikmat, supaya kehidupan kita ini memiliki hikmat yang daripada Tuhan, maka kita harus mendekatkan diri kita dengan Tuhan yang adalah Sang Pemberi hikmat itu. Kita harus mendekatkan diri kita dengan Tuhan. Kenapa? Sebab Tuhanlah yang memberikan hikmat, sebab Tuhanlah sumber hikmat itu. Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, Tuhan adalah sumber keberhasilan dan keberuntungan bagi orang. Dikatakan di sana, maka untuk bisa berhasil dan beruntung dalam kehidupan ini adalah bagaimana supaya hidup kita ini harus dekat dengan Tuhan itu sendiri. Kita harus dekat dengan Tuhan itu sendiri. Kita minta hikmat daripada Tuhan itu sendiri dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Oleh sebab itu dikatakan di dalam kitab Yakobus pasal 1 ayat yang ke-5 dikatakan, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikannya kepada. Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, kita melihat bahwa hal ini adalah hal yang sangat penting bagi setiap hidup kita untuk meraih keberhasilan dalam semua perjuangan kehidupan kita. Baik dalam perjuangan iman kita, baik dalam perjuangan yang Tuhan percayakan dalam segala hal yang harus kita lakukan dalam kehidupan ini. Maka kita tidak dapat dengan kekuatan sendiri. Kita memerlukan hikmat, dan hikmat itu datangnya daripada Tuhan. Dan hikmat itu yang datang daripada Tuhan itu harus kita sadari. Dan untuk hal itu maka kita harus mendekatkan diri kita dengan Tuhan, sumber hikmat itu. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, bagaimana kita mendekatkan diri kita dengan Tuhan? Maka tentulah secara khusus dalam masa-masa saat sekarang ini,
yang mana kita dalam perjalanan hidup kita sedang diperhadapkan dengan berbagai situasi, kondisi yang seringkali kita tidak mengerti, tidak memahami. Yang seringkali kita melihat ada berbagai perubahan yang terjadi begitu cepat dalam kehidupan ini. Sehingga secara manusia kita seringkali mengalami kekhawatiran. Dalam secara manusia kita mengalami keterbatasan dalam hal itu. Dan oleh sebab itu kita memerlukan Tuhan. Kita harus mendekatkan diri kita dengan Tuhan, sumber hikmat itu. Bahwa pemberi hikmat itu bagi setiap orang yang mendekat kepadanya. Dan oleh sebab itu mari kita bangun kedekatan kita dengan Tuhan. Situasi, kondisi yang kita hadapi bisa berubah-ubah. Tapi melewati itu semua Tuhan ingin kita jangan sampai menjauhkan hidup kita. Jangan sampai menjauhkan diri kita dengan Tuhan. Justru membuat kita semakin mendekatkan diri kita dengan Tuhan. Supaya apa? Supaya ada hikmat Tuhan yang mengalir dalam kehidupan kita. Bagaimana kehidupan kita dekat dengan Tuhan? Mari kita bangun persekutuan kita dengan Tuhan. Kita semakin menjadi orang percaya kepada Tuhan yang semakin suka akan Tuhan. Yang suka akan mendengarkan firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan menjadi hal yang kita butuhkan terus dalam kehidupan kita. Kita harus terus membangun doa kita, hubungan kita, keintiman kita dengan Tuhan. Melewati doa-doa pribadi, melewati doa-doa pujian penyembahan yang kita naikkan kepada Tuhan. Kita harus mendekatkan diri kita dengan membangun persekutuan kita. Melewati ibadah-ibadah yang kita lakukan, baik ibadah melewati mesbah keluarga, baik ibadah melewati ibadah-ibadah yang dilakukan di gereja ataupun melewati kebersamaan kita secara online seperti ini. Tapi itu semuanya Tuhan ingin membawa kita semakin tekun, semakin setia, semakin sungguh-sungguh mengerjakannya. Sebab melewati itu akan membawa kita semakin dekat dengan Tuhan. Dan kedekatan kita dengan Tuhan akan membawa kita memperoleh hikmat yang daripada Tuhan. Sehingga hikmat Tuhan itulah yang memampukan kita dan membawa kita boleh meraih keberhasilan. Kemudian hal yang kedua yang tidak kalah pentingnya Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, bahwa hal yang kedua bahwa selain kita mendekatkan diri kita dengan Tuhan, hal yang kedua hidup dalam firman Allah. Hal yang pertama tadi kita harus dekat dengan yang sang pemberi hikmat itu adalah yaitu Tuhan kita yang kita kenal di dalam Yesus Kristus Tuhan. Tetapi hal yang kedua kita juga harus hidup dalam firman Tuhan. Kenapa? Sebab firman itu adalah sumber hikmat. Dalam ayat yang ke-14 dikatakan, tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Untuk apa? Untuk dilakukan. Dalam Mazmur pasal 19 ayat yang ke-8 dikatakan, Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Oleh sebab itu, saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, maka firman Tuhan adalah hal yang harus menjadi kebutuhan, menjadi hal yang harus kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Kenapa? Firman itu adalah sumber hikmat dan kehidupan, bahkan dikatakan memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Firman adalah sumber hikmat yang paling dahsyat dalam kehidupan kita. Dengan merenungkan firman Tuhan siang dan malam, maka kita akan terus menerima hikmat serta tuntunan Tuhan dalam kehidupan kita. Pantaslah seorang Raja Daud berkata, firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku, terang bagi jalan. Sehingga dengan demikian, firman itulah yang menuntun dan mengarahkan dia dengan hikmat yang memberikan hikmat kepadanya. Sehingga ia tidak menyimpang daripada jalan Tuhan, tetapi berjalan dalam kehendak Tuhan, berjalan dalam menggenapi janji Tuhan dalam kehidupannya. Dan hal itu membawa ia meraih keberhasilan. Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan ini adalah hal yang sangat penting.
Oleh sebab itu dalam Mazmur Daud pasal yang pertama dikatakan orang yang kesukaannya firman itu dan merenungkan firman itu siang dan malam. Maka dikatakan apa saja yang dibuatnya berhasil. Kenapa? Sebab firman itu adalah sumber hikmat yang menuntun dan mengarahkan kehidupannya di dalam bergerak, di dalam bertingkah laku, di dalam berjalan, di dalam berjuang melakukan segala perjuangan kehidupan ini. Ia melakukannya dengan kekuatan firman yang mengalir dalam kehidupannya. Oleh sebab itu saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, milikilah hati yang haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Sebab hal itulah yang akan menuntun dan membawa kita, mengarahkan setiap kehidupan kita. Sehingga ada hikmat Tuhan mengalir dalam kehidupan kita. Kenapa? Sebab firman Tuhan adalah sumber hikmat yang paling luar biasa dalam kehidupan kita. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, milikilah hati yang haus dan lapar akan kebenaran firman. Sebab hidup kita, tatkala kita hidup dalam firman itu, maka kita akan memperoleh hikmat yang daripada Tuhan. Kemudian hal yang ketiga yang tidak kalah pentingnya, milikilah kasih kepada Tuhan, sang sumber pemberi hikmat itu. Dalam ayat yang ke-16 dikatakan, karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan dan peraturannya supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Tuhan ingin dalam setiap kehidupan kita, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita menjalani hidup ini supaya kita mengalami keberhasilan, maka kita memerlukan hikmat yang daripada Tuhan. Dan untuk mendapatkan hal itu dikatakan kita harus dekat dengan Tuhan, sang pemberi hikmat itu. Kemudian hal yang kedua dikatakan kita harus hidup dalam firman Tuhan. Kenapa? Sebab firman itu adalah sumber hikmat bagi setiap hidup kita, orang yang percaya kepada Tuhan. Tetapi Tuhan juga mengajarkan setiap kehidupan kita. Kita juga harus mengasihi Tuhan, sang pemberi hikmat itu. Mengasihi Tuhan, sang pemberi hikmat itu. Orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang pasti menuruti apa yang diperintahkan oleh Tuhan dan melakukan perintah yang disampaikan oleh Tuhan itu dalam hidupnya dengan hati yang penuh dengan sukacita. Kenapa? Karena kasih itu harus dinyatakan untuk dalam melakukan apa saja yang diminta oleh orang yang dikasihinya. Seringkali dalam kehidupan kita ini saudara, kita tahu bahwa Tuhan adalah sumber hikmat. Kita tahu bahwa Tuhan itu adalah pemberi hikmat. Dan kita tahu bahwa hikmat Tuhan itu adalah hal yang kita butuhkan. Sebab hikmat itu adalah hal yang menuntun dan membawa kita sehingga kita boleh berhasil meraih dalam perjuangan kehidupan. Tapi seringkali kita ingin keberhasilannya daripada Tuhan. Kita ingin berkat Tuhan saja dalam kehidupan kita. Kita seringkali hanya ingin membutuhkan hikmatnya saja daripada Tuhan. Tapi seringkali kita tidak mengasihi Tuhan dalam kehidupan kita. Yang kita mengasihi, kita justru mengasihi berkatnya. Kita mengasihi hikmatnya yang kita butuhkan karena kita membutuhkannya. Padahal yang sangat penting, yang tidak kalah pentingnya, bagaimana hidup kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Kehidupan kita harus mengasihi Tuhan, sang pemberi hikmat itu. Dan tatkala hal itu kita lakukan dalam kehidupan kita, maka ia ada terus bersama-sama dengan kita. Sebab ia sangat mengasihi kehidupan kita juga sebagai orang-orang percaya yang mengasihi dia dalam kehidupan. Dengan demikian maka hikmat yang daripada Tuhan itu terus mengalir dalam setiap kehidupan kita. Sebab itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, mari melewati kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Tuhan ingin membawa setiap kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Biarlah dalam setiap perjuangan yang diperhadapkan kepada kita, kita tidak dengan kekuatan sendiri, kita tidak dengan kemampuan sendiri, sebab kita manusia terbatas. Tapi kita memerlukan hikmat
dalam setiap kehidupan kita. Dan hikmat itu datangnya daripada Tuhan. Dan oleh sebab itu mari kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan Sang Pemberi hikmat itu. Sehingga hikmat itu boleh melimpah dalam hidup kita. Kemudian juga sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, mari hiduplah dalam firman Tuhan. Sebab firman itulah sumber hikmat bagi setiap hidup kita. Tetapi hal yang ketiga yang tidak kalah pentingnya, bagaimana setiap hidup kita harus mengasihi. Semakin mengasihi Tuhan, Allah kita, Sang Pemberi hikmat, sumber hikmat itu. Dan tatkala itu kita lakukan, maka kita akan melihat kasih Kristus mengalir dalam hidup kita, yang menuntun membawa kita dengan hikmat yang daripada Tuhan untuk berjalan dengan kekuatan Tuhan. Dengan hikmat Tuhan kita meraih keberhasilan. Amin. Buat kebenaran firman-Mu. Haleluya. Haleluya. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, sehingga setiap kehidupan kami umat Tuhan menjadi orang yang bijaksana, cakap dengan hikmat Tuhan. Haleluya. Ajar kami menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, mulialah nama-Mu Tuhan. Dan ajaib jalan-Mu, pimpin kami di setiap waktu. Pesan setia-Mu Tuhan, lakukan karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Mulialah nama-Mu. Yesus, kami bersyukur. Yesus, kami bersyukur padamu. Kami bersyukur kepadamu ya Yesus Kristus Tuhan. Sebab melewati kebenaran firman-Mu meneguhkan dan menguatkan kami. Sehingga kami dalam menjalani perjalanan kehidupan kami, ada hikmat yang daripada Tuhan menyertai setiap kami. Kami bersyukur melewati kebenaran firman-Mu hari ini, meneguhkan dan menguatkan setiap hidup kami, orang-orang yang percaya kepada Tuhan.
supaya hidup kami selalu dekat dengan Tuhan. Sebab hanya Engkaulah sumber hikmat dalam kehidupan kami. Supaya kami hidup dalam kebenaran firman-Mu dan melakukannya dalam kehidup kami hari lepas hari. Bahkan hidup kami semakin mengasihi Tuhan. Mari Roh Kudus, kami yakin dan percaya kebenaran firman-Mu Tuhan akan dimeteraikan atas setiap kehidupan kami. Sehingga hidup kami adalah hidup yang mengalami Tuhan hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat lawatan-Mu atas setiap kami ya Tuhan. Lawatan-Mu yang senantiasa terus menolong setiap hidup kami. Bahkan kekuatan yang daripada Tuhan membuat kami tetap teguh dalam iman harap kasih kami. Hanya terus percaya dan menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kami. Kami yakin dan percaya dengan hikmat yang daripada Tuhan, kami boleh memperoleh kemampuan yang daripada Allah untuk boleh cakap dalam menjalani kehidupan ini. Baik dalam kehidupan pribadi kami, dalam hidup nikah rumah tangga kami, dalam segala usaha pekerjaan, dalam pelayanan, dalam segala perjuangan kehidupan kami. Hikmat yang daripada Tuhanlah yang menuntun dan mengarahkan setiap kami, sehingga kami memperoleh keberhasilan yang daripada Tuhan dalam setiap hidup kami. Kami bersyukur kalau pada hari ini Tuhan kami diberikan kesempatan oleh Tuhan. Dengan satu hati kami juga menaikkan doa syafaat kami ya Tuhan. Kami berdoa buat pemerintah bangsa dan negara kami Indonesia yang kami cintai. Biarlah kiranya Tuhan akan terus memberkati dengan damai sejahtera Tuhan. Dengan shalom yang daripada Allah. Bahkan pemimpin-pemimpin kami diperlengkapi dengan hikmat yang daripada Allah. Terima kasih Bapa. Dan secara khusus Tuhan di tengah pandemi yang sedang terjadi ini, biarlah kiranya belas kasihan Tuhan, biarlah kiranya kuasa-Mu ya Tuhan dinyatakan atas bangsa kami, dinyatakan atas setiap kehidupan kami, sehingga kami boleh segera keluar dari keterpurukan ini. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Berita kebenaran-Mu Tuhan, berita Injil biarlah terus diwartakan melewati setiap umat-Mu, melewati gereja Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan. Secara khusus buat pelayanan gereja Tuhan yang ada di tempat ini, kami rindu biarlah Tuhan terus memperlengkapi, terus akan Tuhan mengurapinya sehingga boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau Tuhan. Kami juga berdoa bagi yang sakit. Kami yakin dan percaya Tuhan yang telah mengampuni, Tuhan yang telah menebus, Tuhan yang telah menyelamatkan. Kami yakin dan percaya oleh bilur Yesus mereka juga mengalami kesembuhan. Yang lemah dikuatkan, yang bimbang diteguhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Di dalam ibadah ini juga Tuhan, kalau sebentar kami akan menyerahkan persembahan kami akan menyerahkannya dengan hati yang penuh dengan sukacita, sebab kami mengasihi Tuhan. Biarlah semua persembahan hari ini menjadi hal untuk kemuliaan kebesaran bagi nama Tuhan, untuk kemajuan pelayanan yang ada di tempat ini. Terima kasih buat seluruh jemaat-Mu Tuhan, kiranya Tuhan semakin memberkati kehidupan mereka. Sebentar selesai ibadah ini akan kami kembali ke tempat masing-masing. Kami yakin dan percaya pemeliharaan, penyertaan dan perlindungan-Mu menyertai setiap langkah hidup kami. Bukalah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat yang daripada Allah Bapa, kasih dan anugerah dari Yesus Kristus serta persekutuan dalam kuat kuasa Roh-Nya yang kudus akan dicurahkan memberkati kita semua hari ini sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan katakan amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.